Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afriandi Putra dengan NIM 22046003. Baiklah, sekarang kita akan membahas tentang Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya didirikan di Palembang. Nama Sriwijaya berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Sri yang berarti cahaya atau gemilang, dan Wijaya yang berarti kemenangan. Kerajaan ini pertama kali didirikan oleh Dapunta yang Sri Jayanasa, yang mana ibu kota dari kerajaan ini yaitu berada di Palembang, tepatnya di muara Sungai Musi. Kerajaan ini mulai berkembang sekitar abad ke-7 Masehi di bawah pemerintahan Raja Darmasetu yang mampu menjadikan Sriwijaya sebagai pusat perdagangan di Asia. Kemampuan itulah perekonomian semakin maju dan kerajaan membuat Sriwijaya semakin meluaskan kekuasaannya hingga sampai ke Indochina. Kejayaan kerajaan Sriwijaya dimulai ketika abad ke-8, yang mana yang memerintah pada masa itu yaitu Raja Balaputradewa. Semakin majunya kerajaan Sriwijaya sebagai pusat perdagangan di Asia, itu tidak terlepas dari keamanan para pedagang yang telah dipastikan oleh pemerintahan kerajaan pada masa itu. Dan juga kerajaan Sriwijaya disebut sebagai kerajaan maritim, karena Sriwijaya memiliki angkatan laut yang kuat, yang mampu mengamankan perbatasan wilayah-wilayah dengan wilayah lainnya. Semakin kuatnya kerajaan Sriwijaya untuk menghindari kerajaan diserang oleh kerajaan lainnya, maka banyak kerajaan kecil meminta perlindungan pada Sriwijaya dan mengakui Sriwijaya sebagai kerajaan induk dari kerajaan-kerajaan kecil. Kerajaan Sriwijaya juga menjadi pusat pendidikan agama Buddha. Itu terbukti dengan didirikannya perguruan Nalanda yang menjadi tujuan para biksu dan pelajar di Asia. Di wilayah kerajaan Sriwijaya tidak hanya agama Buddha yang berkembang, tapi juga ada agama Hindu, bahkan sudah ada perkembangan Muslim di Barus yang pada saat itu merupakan wilayah kekuasaan Sriwijaya. Balaputradewa merupakan raja yang sangat arif dan sungguh bijaksana. Itu terbukti dengan diakuinya agama Hindu sebagai salah satu agama di kerajaan. Padahal sebelumnya Balaputradewa yang merupakan keturunan dinasti Sailendra itu diusir dari kerajaan Medang yang saat itu dikuasai oleh dinasti Sanjaya yang bernotaben agama Hindu. Peristiwa itu tidak menimbulkan dendam di hati Balaputradewa karena menyadari posisinya sebagai seorang raja. Balaputradewa menyadari pentingnya kekuatan angkatan bersenjata dalam kestabilan dan keamanan kerajaan. Sebagai kerajaan maritim, Sriwijaya memiliki angkatan laut yang sangat kuat untuk menjaga wilayah perbatasannya. Kecakapan pemimpin, angkatan laut yang kuat, perekonomian yang stabil, dan majunya pendidikan menjadikan kerajaan Sriwijaya sebagai kerajaan yang paling berpengaruh di Nusantara, bahkan di Asia pada masanya. Jika kita telaah dalam kehidupan saat ini, itu angkatan laut yang sekarang di Indonesia itu lemah. Terbukti dengan mudahnya pulau-pulau terluar Indonesia dimasuki oleh negara lain tanpa izin. Contohnya itu kemarin kasus Natuna. Dan jika kita telaah pada kehidupan sekarang ini, terutama pemimpin kita sekarang, itu pemimpin kita itu pelin-pelan dalam mengambil keputusan. Kenapa demikian? Karena ada beredar di media massa nilai-nilai yang dapat kita ambil dari peristiwa kerajaan Sriwijaya itu antara lain ketekunan, karakter kuat pemimpin, kepedulian pada masyarakat, agama sebagai pondasi kehidupan, serta toleransi beragama dan menghargai sesama.